warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriati Amelia. Welcome to my YouTube channel. You can call me Lia. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memberikan edukasi ke teman-teman sekalian mengenai ilmu kefarmasian yang sedang saya geluti pada saat ini. Nah, sebelum dinonton sampai finish, please like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Baik, ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama adalah definisi farmasi, kemudian sejarah ilmu kefarmasian, dan yang ketiga adalah pendidikan farmasi. Oke, 3 poin tersebut nanti akan saya bahas secara tuntas dan ringkas. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya bawakan pada video kali ini. Oke, baik. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata farmakon yang berarti obat atau racun. Akan menjadi obat jika penggunaannya sesuai dengan takaran atau dosis dan aturan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berwenang seperti dokter atau apoteker. Nah, akan menjadi racun jika disalahgunakan, seperti orang-orang yang menginginkan flying atau bersenang-senang dengan menyalahgunakan bahan-bahan obat psikotropika atau narkotik. Nah, itu akan menjadi racun untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah sejarah ilmu kefarmasian. Yang akan saya bahas pada sejarah ilmu kefarmasian ini lebih condong ke lambangnya. Kalau kita lihat sama, lambang dari farmasi itu terdiri dari cawan dan ular. Ternyata ada kisah di balik ini. Kisahnya adalah pada tahun 1796 itu ada ilmuwan yang bernama Aesculapius dan orang-orang mengenal beliau sebagai dewa penyembuhan atau dewa pengobatan. Tetapi ada ilmuwan lain yang tidak menginginkan keberadaan Aesculapius ini karena menurutnya manusia akan hidup kekal selamanya di dunia jika setelah sakit kemudian disembuhkan oleh Aesculapius dan akan seterusnya seperti itu. Nah, si Zeus ini tidak menginginkan hal itu, tidak menginginkan manusia kekal hidup di dunia. Jadi, singkat cerita, Zeus ini memiliki anak yang namanya Apollo, kemudian membunuh Aesculapius dengan petir. Nah, ketika Aesculapius wafat, Apollo ini membuatkan kuil untuk Aesculapius dan anehnya ketika dibuatkan kuil, di dalam kuil tersebut ada banyak sekali ular yang dalam keadaan mati dan kaku pada saat itu. Dan ketika Apollo berusaha untuk mengambil ular itu kemudian dijatuhkan, ular ini bisa merayap kembali. Padahal dari keadaan awal yang dia sama sekali tidak bergerak, kaku dan sudah dianggap mati, itu bisa merayap kembali. Dan orang-orang percaya bahwa ular ini bisa merayap kembali karena kekuatan dari dewa penyembuh Aesculapius. Hingga pada akhirnya ular ini disimbolkan sebagai penyembuhan dan mangkuk ini disebut mangkuk Haegea karena Aesculapius memiliki anak yang bernama Haegea. Makanya lambang farmasi cawannya itu disebut sebagai mangkuk Haegea. Jadi kalau kita artikan secara umum, logo farmasi itu cawan dan ular. Ularnya didefinisikan sebagai penyembuhan, mangkuknya itu didefinisikan sebagai ramuan obat. Seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan farmasi. Nah, pendidikan kefarmasian ini merupakan profesi kesehatan yang prospek lulusannya adalah sebagai apoteker. Nah, entah itu apoteker penanggung jawab apotik ataupun penanggung jawab instalasi farmasi di rumah sakit. Tapi bagi sebagian orang yang ingin fokus di bidang penelitian atau riset, itu bisa melanjutkan pendidikan dari S1 ke strata 2 ataupun doktoral. Tetapi untuk yang ingin fokus kepada profesi apoteker itu bisa langsung dari strata 1 ke profesi apoteker. Nah, profesi apoteker ini dikenal sebagai tenaga yang bisa bertanggung jawab tentang pendistribusian obat, penggunaan obat, dan pelayanan informasi obat. Jadi kalau di rumah sakit biasanya kita kenal asisten apoteker itu sekelas D3 SMK Farmasi, S1 Farmasi itu dikenal sebagai asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang melakukan peracikan atau pencampuran obat, kemudian nanti akan diserahkan ke apoteker untuk melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon videonya di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.